Sedikit sekalian saya muliakan, Nabi Zakaria ini juga nikah lama nih, nggak punya anak nih, sampai udah agak tuaan gitu. Nabi Zakaria sama istrinya nggak punya anak. Sampai kemudian Nabi Zakaria itu ikutan daftar, ikutan naruh nama ketika Nabi Imran melahirkan anaknya. Perempuan namanya Sayyidah Maryam, ya. Sayyidah Maryam nih ibunya namanya Hanna, seorang perempuan solehah yang dimaksud Allah dengan Al-Imran, bukan Al-Imran tapi Al-Imran, keluarganya Pak Imran. Yang dimaksud dengan keluarganya Pak Imran adalah istri dan anaknya Nabi Allah Imran alaihissalam, yaitu ibunda Sayyidah Maryam bernama Hanna dan Sayyidah Maryam. Jadi sekalian, Nabi Imran juga tuh sama istrinya Hanna tuh nikah lama gak punya anak. Akhirnya udah lama banget gitu, tahu-tahu hamil Hannanya. Oh, seneng semuanya. Nah, Sayyidah Hanna sebagai perempuan solehah, begitu tahu hamil dia langsung bilang, inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku jadikan anak dalam kandunganku ini pengorbananku untukmu, persembahanku untukmu. Bukan artinya dikorban terlahir disembelih, bukan. Tapi maksudnya dijadikan di jalan Allah, dalam jalan Allah gitu. Saya niat nih, apa yang ada dalam kandunganku ini persembahanku untukmu ya Allah, terimalah ia dariku. Persembahan untukmu ya Allah. Jadi Sayyidah Hanna tuh dari awal hamil enggak merasanya sebagai anak saya enggak ada. Enggak ada. Jadinya hamba Allah. Sampai lahir anaknya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sampai ketika Hanna melahirkan anaknya, dilihat ternyata anaknya perempuan. Kaget dia. Kenapa kaget? Karena dia nggak nyangka. Dia pikir persembahan buat Allah, ya Allah hambamu ya Allah, persembahanku buat untukmu ya Allah. Dia pikir anak laki-laki jadi nabi, perempuan nggak jadi nabi. Anak laki-laki jadi rasul, perempuan nggak bisa jadi rasul. Anak laki-laki bisa jadi imam Masjidil Aqsa, penjaga Masjidil Aqsa, anak perempuan nggak bisa. Kaget Sayyidah Hanna, kok perempuan? Tapi beliau pun faham bahwa ketika beliau sudah menjadikan anak ini untuk Allah Subhanahu wa taala, persembahan buat Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang diinginkan Allah. Seorang anak perempuan yang menjadi persembahan untuk Allah. Jadilah Sayyidah Maryam ayah min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Enggak rasul, enggak nabi, tapi seorang waliyah min auliyaillah. Seorang kekasih dari kekasih-kekasih Allah. Perempuan paling tercinta di sisi Allah. Nisaul jannah, perempuan-perempuan surga, teman-teman. Nabi Muhammad menyebutnya Nisaul jannah arba', perempuan surga itu ada 4. Asiyah bintu Muzahim, Asiyah bininya Pak Fir'aun. Bininya Mbah Fir'aun, Asiyah, Mbah Fir'aun. Kemudian Maryam ibnatu Imran, Maryam anaknya Pak Imran, anaknya Nabi Imran. Kemudian Fatimah bintu Muhammad, Khadijah bintu Khuwailid. Itu ya, istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga kita tahu anak laki, anak perempuan sama-sama bisa jadi kekasih-kekasih Allah. Teman-teman saya sekalian,
kita sebagai perempuan. Bukan berarti perempuan gak mungkin dicinta sama Allah, mungkin. Bukan berarti perempuan gak mungkin jadi waliullah, mungkin. Jadi waliullah enggak, tapi jadi waliyatullah. Kan gitu ya? Artinya ya kekasih Allah gitu, perempuan, kan begitu. Kalau nabi enggak ada nabiyah, rasul enggak ada rasulah, gitu kan? Akan tetapi wali ada waliyah, gitu kan? Ini ngerti enggak nih? Gitu kan? Kayak perempuan tuh enggak ada yang jadi polisi, gitu. Sebab kalau perempuan jadi polisi namanya bukan polisi tapi gitu maksud saya. Gitu kan? Nabi nggak ada yang perempuan sebab nggak ada nabiyah. Nabi perempuan tuh namanya nabiyah tuh nggak ada. Rasul nggak ada yang perempuan sebab rasul tuh nggak ada rasulah. Rasulatun gitu nggak ada. Gitu kan? Adanya cuma rasul laki-laki gitu. Tapi kalau wali teman-teman sekalian, ada wali laki-laki, ada juga wali perempuan. Dalam bahasa Arab wali perempuan adalah waliyah. Saudara sekalian, banyak wali-wali perempuan nih, banyak. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sayyidah Hawa itu waliyah. Saudara sekalian yang saya muliakan, bukan nabi, bukan rasul, tapi waliyah min auliyaillah. Kan gitu ya? Waliyah min waliyatillah gitu. Kemudian lagi itu tadi Asia, kemudian lagi ada ibunda Nabi Musa, Yukabat, ada Siti Hajar, ada Siti Sarah, ada banyak perempuan-perempuan tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai di zaman kita sekarang ini. Sayyidah Fatimah, teman-teman saudara sekalian, apa kalau bukan waliyah? Siapa kalau bukan waliyah? Waliyah. Saudara sekalian, kekasih Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan pemimpin wanita surga. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, demikian pula dengan ibunya Sayyidah Maryam, Sayyidah Hanna, waliyah min auliyaillah. Begitu tahu gitu kan, yang lahir perempuan, beliau pun faham bahwasanya Allah menginginkan hamba perempuan ini menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Perempuan paling terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala pada zamannya. Wa inni samaituha Maryam. Wa laysa dzakaru kal untha. Ini penting nih. Allah bilang laki-laki enggak sama perempuan. Laki-laki enggak sama perempuan. Perempuan enggak sama laki-laki. Beda. Bukan berarti nggak bisa tercinta, bisa. Bukan berarti nggak bisa jadi hamba yang mulia, bisa. Bukan berarti nggak mungkin jadi orang yang pinter, bisa. Semuanya bisa. Derajat-derajat kemuliaan bisa diraih oleh hamba-hamba yang perempuan. Teman-teman saya sekalian, hanya saja beda. Laki-laki beda sama perempuan. Perempuan beda sama laki-laki, jangan disama-samain. Ini zaman sekarang nih, perlu ditekankan nih, karena tambah zaman tuh jadi tambah ngaco, tambah berantakan, masalah gender laki perempuan aja orang jadi bias zaman sekarang ini teman-teman sekalian. Belum lama nih saya dengar berita bahwasanya kaum LGBTQ itu ya, mereka ini sekarang sedang mengkampanyekan, sedang membela hak-hak mereka dalam urusan toilet. Nih, mereka memperjuangkan hak mereka dalam urusan toilet. Jadi mereka bilang, kita transgender yang perempuan, maksudnya yang laki-laki jadi perempuan, maunya masuknya di toilet yang perempuan. Masalahnya kita yang perempuannya yang kagak mau. Betul nggak? Karena mereka bilang kami nggak mau masuk di toilet yang laki-laki. Karena kan tampilan kami ini kan udah perempuan gitu. Masa kami mau masuk di toilet yang laki-laki, ntar kami digodain. Yes, derita loh. Mau gimana coba? Iya kan?
Nah kalau dia masuk di toiletnya yang perempuan, ya kita yang nggak mau dong. Betul apa enggak? Pas kita lihat yang saya masuk toilet perempuan kan udah lepas cadar kan gitu ya. Malahan kalau misalnya yang wastafel apa segala macam kita mau kerudungan kan lepas kita mau wudhu misalnya gitu kan. Nah itu kan lepas jilbab, lepas kaos kaki gitu. Terus sebelah ternyata ya kita tentu nggak mau gitu. Sampai kemarin tuh belum lama juga saya ada baca kabar ada seorang artis di luar sana ya. Dia tuh manggil anaknya, perempuan anaknya, dia masih bingung manggil anaknya. Kan kalau di Arab itu kan di Barat itu kan sama di Arab, laki perempuan itu kan beda tuh. Kalau laki-laki kalau di Arab huwa, kalau perempuan di Arab hiya. Kalau perempuan di Arab kamu, anta, kalau perempuan anti, kan begitu kan? Ada beda gitu. Kalau banyak antum, kalau perempuan antunna, gitu ya. Teman-teman sekalian. Nah, sementara di Barat kan juga begitu tuh. Di Barat kan juga ada she, ada he, gitu kan? Dia bilang saya bingung mau manggil anak saya, dia bilang kayak gitu. Jadi manggilnya itu dengan kata ganti they. Mereka gitu. Dia bilang saya belum tahu anak saya memutuskan mau jadi laki-laki apa perempuan. Di zaman sekarang nih. Padahal Allah udah ngasih tahu walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki enggak sama dengan perempuan. Laki-laki enggak sama dengan perempuan. Ya beda, emang beda. Mau disama-samain gimana? Teman-teman, tampilan beda, badan beda, perasaan beda, pemikiran beda, suara beda. Iya kan? Mau di perempuanin kayak gimana ya tetep aja gitu. Allah udah bilangnya kayak begitu teman-teman. Ini zaman-zaman akhir nih. Tambah lama tambah. Ya udahlah, kita cuman perlu minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita seluruh keluarga kita, anak-anak kita semuanya dijagain. Jagain insyaallah. Jadi hamba-hamba yang soleh-solehah. Jadi hamba-hamba Allah yang soleh-solehah. Amin. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh-soleh. Walaysa dzakaru kal unsa. Wa inni samaituha Maryam. Saya kasih anak saya nama dengan nama Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini Sayyidah Hanna nih, perempuan solehah. Bapaknya seorang laki-laki soleh, Nabi Allah Imran. Ngarepnya atau mikirnya anaknya karena sudah dipersembahkan buat Allah, mereka nggak ngarep, tapi mereka pikir anaknya laki-laki, ternyata lahir perempuan. Enggak kemudian, tapi ini kan sebenarnya kita kan harapannya laki-laki, ya udah deh kasih nama Musa, walaupun perempuan, kasih nama Isa misalnya gitu ya, dengan nama-nama laki-laki. Enggak gitu, yang lahir perempuan kasih nama yang indah, Maryam, gitu kan ya, kasih nama dengan nama perempuan. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku lindungkan ya Allah anak ini, aku mohon perlindungan padamu. Bukankah ia sudah aku persembahkan untukmu? Lindungilah ya Allah. Lahir nih lindungi dia ya Allah. Minasyaitonir rajim, dari kejahatan setan yang terkutuk. Ini seindah-indah orang tua. Sayang sama anaknya, dari mulai di kandungan sudah dipersembahkan buat Allah. Seindah-indah orang tua. Lahir mohon perlindungan dari Allah buat anaknya. Lindungkan dia ya Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. Jagakan dia ya Allah biar enggak dekat sama yang enggak baik-baik. Sama keburukan-keburukan jauh-jauhin ya Allah, jauh-jauhin ya Allah. Ini anak saya ya Allah. Anak saya ya Allah. Saya sudah persembahkan untukmu ya Allah. Masya Allah. Dia enggak yang begitu lahir tuh misalnya kayak cakep apa enggak, mirip siapa ya mukanya, kulitnya putih apa, enggak ada masalah-masalah kayak gitu. Langsung mohon perlindungan dari kejahatan setan, dari apapun keburukan-keburukan yang ada di atas muka bumi ini, lindungkan anak saya darinya ya Allah. Enggak yang ya Allah sehat terus ya Allah, sehat terus nih anak ya Allah, jadikan ini sehat terus ya Allah. Enggak.
nggak minta gitu. Minta perlindungan dari kejahatan, teman-teman. Biar dijaga sama Allah, dijaga hatinya, dijaga keadaannya, dijaga akhlaknya, dijaga itu yang dia minta, dijaga ruhnya agar terus-terusan menjadi ruh yang bercahaya. Ruh yang kenal sama Allah, ruh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, seindah-indah orang tua. Jadi yang dikerjakan sama orang tuanya semasa anak ini kecil, zikir, ibadah, anaknya diikut sertakan, dibawa-bawa, buat zikir, buat ibadah gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ini para orang tua, kamu mau jadi orang tua yang baik, gitu juga. Baca ratib, ya kan ya? Anakmu kamu gendong, kamu susuin sambil bebacaan. Teman-teman serius sekalian, anak tuh kalau lagi kamu susuin kan suka ngeliatin muka ibunya. Liatin lagi. Jangan kamunya sibuk ngegadget gitu, jangan. Coba tuh emak-emak sekarang. Ini saya harus sampein nih. Karena saya sayang sama anakmu. Sebagaimana saya sayang sama kamu. Biar gak nyesel nanti gede-gedenya anak-anak kita. Anak kamu jadi anak yang kok dia gak gampang sih dengerin saya. Kok anak saya nih gak punya tambatan hati, kayak gak sambung gitu sama saya. Kayaknya maunya jauh-jauh aja dari saya. Coba inget-ingetin. Kamu waktu menyusui anak kamu gitu. Anak kamu betapa seringnya memandang wajahmu, tapi kamu lebih tertarik kepada gadget di tanganmu. Kamu lebih tertarik handphone di tanganmu. Anak kamu lagi ngajakin bicara, kadang-kadang tuh dia mulai ngomong-ngomong gitu kan. Kamu lebih tertarik dengerin infotainment di televisi. Kamu lebih tertarik nonton sinetron di televisi. Kamu lebih tertarik ngobrol sama orang lain di handphone kamu. Sehingga sekalian saya muliakan, jangan salahin anak ketika di masa-masa berikutnya, di masa umur dia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dia lebih tertarik kepada yang lain selain dirimu. Karena kamu bahkan sudah lebih tertarik kepada selainnya di masa dia sangat memperhatikanmu. Kama tadin tudaan. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Jadi teman-teman, anakmu lagi ngeliatin kamu, lagi nyusuin kamu, liatin. Liatin, pandangin, sayangin, doain, senyumin. Senyumin anak kamu tuh. Anak soleh, anak soleh, anak soleh. Hubabah Zahra, saudaraku sekalian, ibunda dari guru kami, Habib Umar bin Hafid, punya anak banyak, semuanya soleh-soleha. Semuanya, gak ada yang kelewat. Kan suka ada yang bilang, emang anak tuh kalau banyak ada aja gitu satu yang jadi ujian. Enggak, siapa bilang? Enggak. Saya banyak ketemu orang-orang soleh, punya anak banyak soleh-soleha semua, banyak saya ketemu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Hubabah Zahra, anaknya yang nomor 1, Habib Ali Masyhur. Masya Allah pinternya, Masya Allah ilmunya, jadi mufti di Tarim. Sepanjang hidup beliau jadi mufti, duduk di majelis fatwa. Artinya semua permasalahan umat di seluruh Hadramut itu nyampenya ke meja beliau, beliau yang kemudian memberikan jawaban-jawabannya. Tuh, duduk di majelis fatwa selama nyaris setengah masa hidup beliau, teman-teman. Kemudian anak laki-laki beliau terakhir, Habib Umar bin Hafid, kita tahulah seperti apa Habib Umar. Ini orang di atas muka bumi nih, Islam nih menjadi Masya Allah tersebar di seluruh penjuru bumi. Kebanyakannya dari anak muridnya Habib Umar bin Hafid. Sedikit sekalian saya muliakan, di Amerika ada Syekh Yahya Rodat, ada Syekh Abdul Karim, ada Syekh siapa, ada Syekh siapa. Murid-murid Habib Umar. Di Inggris ada Syekh Ibrahim Rasha, ada siapa, murid-murid Habib Umar. Di berbagai pelosok dunia, ada di Kenya, ada di Turki, ada di mana, murid-murid Habib Umar. Di Indonesia, saya hanyalah salah satunya.
Jadi sekian banyak para ustadz, para habaib, para ustazah yang adalah murid-murid Habib Umar bin Hafid. Saya hanyalah serpihan rengginang di kaleng kongguan. Ngarepin bukanya kongguan, mau rebutan wafer, ternyata rengginang. Saya tuh rengginang. Nggak apa-apa, gurih. Saudara sekalian yang saya muliakan, itu ibundanya Baba Zahra. Diceritakan beliau tuh waktu hamil Habib, waktu melahirkan, waktu punya anak Habib Ali Masyhur, itu kalau ngegendong tuh, itu selalu aja bilang mufti, mufti, Ali Masyhur, mufti, Ali Masyhur, mufti gitu. Jadi ngegendongnya tuh sambil ngedoain, nih Ali Masyhur bakal jadi mufti. Jadi dia tuh mufti. Waktu Habib Umar gitu. Umar alim, Umar alim, Umar alim. Oh jadi ulama, insyaallah. Doa ibu. Kamu gendong anak kamu sambil ngeliat Indonesian Idol. Wow bagus banget nih suaranya, wah dia terkenal nih, wah cantik banget nih, wah ini nih. Anak kamu jadi mendewakan kecantikan, mendewakan popularitas, tertarik sama hal-hal yang seperti itu. Atau naudzubillah bahkan, kamu yang kamu tonton, koruptor nih emang dasar nih. Tiap hari kerjaannya ngelihat orang-orang yang bahkan gak diizinkan Allah sujud barang semenit pun. Kamu nontonin orang-orang yang gak diizinkan Allah buat menyebut nama Allah, hidupnya cuman isinya dunia mulu. Anak kamu di kendongan kamu, anak kamu sedang kamu susuin. Naudzubillah, jangan sampai di masa dewasa anak kamu menjadi yang kamu tonton tersebut. Yuk belajar, mari belajar. Sayyidah Hanna udah ngajarin kepada kita caranya teman-teman. Ya kan? Nah kita belajaran nih mudah-mudahan. Ustazah udah terlanjur gimana dong? Ini doain banyak-banyak anaknya. Doain banyak-banyak anaknya teman-teman. Sampai udah dilindungkan anak tumbuh menjadi anak perempuan yang sangat-sangat cerdas, sangat pintar, sangat beriman, sangat bertakwa karena orang tuanya yang Masya Allah. Di umur-umur waktunya belajar. Siapa nih yang akan mendidik anak ini, yang ngajarin caranya ibadah, caranya zikir apa segala macam, harus cari guru. Gurunya jangan orang tuanya sebaiknya. Siapa nih? Mereka pun kemudian bikin undian. Ini Allah ceritakan dalam surat Ali Imran. Jadi sekalian bikin undian, siapa yang mau ngedidik Maryam? Pada mau semuanya, pada seneng. Ngedidik anak yang sudah dipersembahkan untuk Allah. Ngedidik anak seorang nabi, anak seorang waliyah. Ibunya waliyah, bapaknya nabi. Pengen semuanya ikut jadi bagian dalam pendidikan anak perempuan ini. Tapi cuman satu aja, maunya cuman punya guru satu aja. Yang jadi kafil, yang jadi pendidik, pengasuh ruhnya, pengasuh jiwanya. Maka mereka pun pakai undian, tulis namanya, termasuk Zakaria. Nabi Zakaria nulis, Zakaria. Ini semuanya nih. Mereka melingkar, para nabi, kan Nabi Imran nabi, Nabi Zakaria nabi, ya kan? Sama yang lain-lainnya juga orang-orang soleh yang hidup pada zaman tersebut teman-teman. Orang-orang soleh yang hidup pada zaman tersebut. Nabi Imrannya kan juga pilih-pilih, nggak mau nih, nggak mau asal-asalan. Siapa nih yang mau nih? Ini mau, oh ini sayanya yang nggak mau gitu kan. Nah, sampai dipilihlah orang-orang yang memang Nabi Imran dan Sayyidah Hanna mau, barulah kemudian dikocok namanya. Udah ditulis semuanya, dikocoklah. Keluarlah Zakaria. Keluar Zakaria. Masukin lagi, kocok lagi. Pada ngarep semuanya tuh,
pengen semuanya jadi ambil bagian. Teman-teman saudaraku sekalian, anaknya ulama aja orang pada pengen ikut ngegedein kan gitu ya, ikut ngedidik gitu. Apalagi ini anak seorang nabi, ibunya juga seorang waliyah gitu, semuanya pada kepengen. Kocok lagi keluar Zakaria lagi. Nah sekali lagi 3 kali kocok lagi keluar Zakaria lagi. Oh Zakaria lah. Nah Nabi Zakaria kebetulannya adalah saudaranya Sayyidah Hanna. Jadi paman sendiri juga. Sama Nabi Zakaria nih gak tanggung-tanggung, takut nih, jaga nih permata luar biasa nih. Ponakan ini nih. Dibuatkanlah rumah pohon. Teman-teman bikin rumah di atas pohon. Yang rumahnya tersebut itu gitu kan ada tangganya tuh. Tangganya itu teman-teman saudara sekalian Nabi Zakaria aja yang bisa ininya itu yang punya akses gitu. Jadi Maryam Nabi Zakaria turunin Sayyidah Maryam turunin tangganya, Nabi Zakaria naik abis itu diangkat sama Nabi Zakaria gitu. Pokoknya Nabi Zakaria urusannya. Antara Nabi Zakaria sama orang tuanya aja yang ketemu sama Sayyidah Maryam. Di mihrabnya Sayyidah Maryam gak kenal dosa. Di mihrabnya Sayyidah Maryam kenal sama Allah, beriman kepada Allah, zikir mengingat Allah, beribadah kepada Allah, ruh menjadi semakin bercahaya, semakin bercahaya, semakin bercahaya. Satu waktu Nabi Zakaria lagi naik ke sana, wajada indaha rizqa. Sayyidah Maryam umur berapa itu kira-kira ya Ustazah? Ya 10 tahunan lah gitu. 11 tahun, 12 tahun gitu teman-teman. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ustazah kok sedih cerita Sayyidah Maryam? Saya lagi sedih ngelihat diri saya sendiri teman-teman. Dan saya juga sedih melihat keadaan-keadaan kita yang berlumuran dengan dosa hari demi hari. Sementara di atas muka bumi ini ada hamba-hamba Allah yang hidup dalam taat demi taat, dalam zikir demi zikir, dalam ibadah demi ibadah. Hingga menjadikan hati mereka bercahaya sebegitu terangnya. Sementara kita, ulah perbuatan kita sendiri, hati kita entah sudah seperti apa keadaannya. Betul? Bagaimana dengan? Saya sedih kalau dengar cerita orang-orang hamba-hamba Allah tercinta. Hidup dalam taat, ya Allah, maafkan saya ya Allah. Bimbing saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Ya Allah, meski mungkin terlambat, akan tetapi jadikan saya salah satunya ya Allah. Hamba-Mu yang jauh dari perbuatan dosa, dan Kau mudahkan untuk mengerjakan ketaatan demi ketaatan padamu ya Allah. Agar diri ini tak malu ketika Engkau memberdirikanmu kelak di hari akhirat nanti. Agar diri ini tidak malu ketika Kau buka amal perbuatan kami di akhirat nanti ya Allah. Ampunilah tiap dosa-dosanya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Beberapa kali Nabi Zakaria pas masuk ke atas dapetin ada rezeki, di situ ada buah-buahan. Nabi Zakaria pertama mikir gini, ibunya kali abis nengokin. Kapanan lagi lihat lagi, oh bapaknya nih kali abis nengokin. Gitu. Tapi lama kelamaan tambah aneh teman-teman. Buah gak pada musimnya ada. Buah yang Nabi Zakaria dapetinnya pernah bawain buat Sayyidah Maryam, tapi oleh-oleh hadiah dari orang di luar kota sana yang nggak tumbuh di negeri mereka. Lah kok ada di situ? Dari mana dia nih? Tambah aneh kayaknya nih.
Mana buahnya kelihatannya enak-enak banget, kualitas nomor 1. Kualitas all fresh lah. Atau apa satunya? Total buah gitu. Kayaknya nih kualitasnya bukan pasar Tanabang nih. Atau bukan pasar Minggu gitu kan, bukan Keramat Jati, nih kualitas nomor 1. Heran Nabi Zakaria. Akhirnya bertanyalah beliau. Ketika udah semakin sering tambah aneh gitu. Ya Maryam, anna laki hadza? Nak Maryam, dari mana kamu dapat buah-buahan ini? Sayyidah Maryam, perempuan takwa, bersih dari segala dosa, bersih dari segala noda. Beliau menjawab, huwa min indillah. Paman, dari Allah kan? Pamannya bilang, nak, semua rezeki dari Allah. Saya tahu itu. Tapi bagaimana caramu mendapatkan buah ini? Adakah ibu bapakmu mengirimkannya? Enggak, paman. Terus saya tadi kepengen. Jadi saya bilang sama Allah, ya Allah, Maryam mau pisang. Terus habis selesai sholat udah ada, paman, pisangnya. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Bukankah Allah memberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka? Bagaimana dengan dirimu teman-teman? Adakah kita di antara orang-orang yang apabila kita meminta Allah malu untuk mengembalikan tangan kita dalam keadaan sia-sia? Ataukah Allah ketika mendengar kita berdoa, Allah berkata, itu yang kamu mau, sementara selama ini apa yang kamu mau, apa yang aku mau tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah hendak memberi apa yang kita mau jika selama ini kita tidak melaksanakan apa yang Allah mau? Perintah Allah kita lalaikan, yang haram-haram kita kerjain, tapi segitunya kita bilang, ya Allah kasih dong saya, kasih dong saya. Sayyidah Maryam adalah di antara orang yang katanya Nabi Muhammad alaihi salam, Allah berfirman tentangnya, wa idza sa'alani la u'tiyannah wa idza sta'adani la u'idzannah. Apabila dia meminta, aku bersegera memberinya. Apabila dia mohon perlindungan dariku, aku akan melindunginya. Atau bahkan ia menjadi seorang hamba yang seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsi, aku adalah zat yang apabila menghendaki sesuatu terjadi tinggal berkata kun, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Sa'aj'al man ahbabtuhu idza qala li syai'in kun fayakun. Aku akan menjadikan hamba yang aku cintai apabila menginginkan sesuatu tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Para kekasih Allah, Allah enggak kasih celah, apapun yang dia inginkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nabi Zakaria begitu tahu, wah sudah sampai nih anak. Wah sudah sampai ia dengan hubungan intim antara hamba dengan Allah Tuhannya. Sudah sampai dia kepada rihabul qurbiyah, kepada mihrab kedekatan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Ia sudah sampai kepada ruang di mana hatinya bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala di sana. Saat itu Nabi Allah Zakaria seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah Nabi Zakaria segera berdoa kepada Allah.
Nabi Zakaria ketika tahu bersamanya ada seorang perempuan yang telah begitu tercinta di sisi Allah, Nabi Zakaria yang adalah seorang nabi berusaha untuk mendapat keberkahan dari Sayyidah Maryam anak didiknya dengan berdoa di tempat di mana Sayyidah Maryam berdoa kepada Allah Ta'ala. Ia muridnya, tapi ketika Nabi Zakaria tahu ia tercinta di sisi Allah, Nabi Zakaria ngalap berkah darinya. Makanya kalau kamu lihat orang-orang soleh, soleha saling memuliakan satu sama lain. Betul? Kalau kamu lihat para ulama-ulama saling memuliakan satu sama lain, saling memuji satu sama lain. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Habib Zain bin Smith memuji Habib Umar bin Hafid. Beliau mengatakan, likulli zamanin alim, ulama hadhil ummah Habib Umar bin Hafid. Setiap zaman tuh ada ulamanya, dan ulama zaman sekarang Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Zain bin Smith. Habib Umar bin Hafid memuji Habib Zain bin Smith dengan mengatakan, Habibana Zain kulluh Zain. Habib Zain semuanya Zain, semuanya cakep. Zain itu artinya bagus, cakep, Zain. Gitu ya. Makanan tuh kalau enak gitu, Zain. Baju tuh kalau bagus gitu, Zain, gitu kan? Gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, katanya Habib Umar bin Hafid, Habib Zain kulluh Zain. Habib Zain semuanya Zain. Masya Allah, Masya Allah. Ilmunya Zain, akhlaknya Zain, ibadahnya Zain, doanya Zain, semuanya Zain. Saling memuji teman-teman saya sekalian. Kalau udah ulama saling menjatuhkan, bukan ulama kali ya. Bukan ulama kali. Seenggaknya bukan ulamanya Allah. Bukan ulamanya. Mudah-mudahan nih hati ini diajarin. Amin. Untuk bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Insya Allah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di tempat itu Nabi Zakaria berdoa. Doanya apa? Minta dikasih keturunan. Nabi Zakaria doa-doa aja. Kenapa gitu? Sebab kalau ngelihat faktanya Nabi Zakaria udah tua, bininya juga gak kalah tua. Doa, minta. Apa kata Allah? Allah pun segera mengijabah doanya. Keren, keren. Emang enak nih, makanya kalau baca Quran tuh ngerti enak. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa. Doanya, ya Allah karuniakanlah untukku keturunan yang benar-benar, yang bagus. Keturunan yang thayyib, keturunan yang berkah, keturunan yang indah, keturunan yang baik-baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Beberapa waktu kemudian saat Nabi Zakaria sedang berdiri di mihrabnya untuk sholat, beliau dipanggil sama malaikat. Apa kata malaikat? Innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatillahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Zakaria, doamu telah diijabah. Allah memberikan kabar gembira bahwa sebentar lagi akan lahir untukmu Nabi Yahya. Gimana nih hasil doa bersama seorang perempuan solehah? Bagaimana hasil doa di tempat Allah menurunkan rahmat, hidayah, cinta kepada seorang perempuan solehah? Hasil doanya Nabi Allah Zakaria dikaruniai Nabi Yahya. Kayak apa Nabi Yahya? Musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia akan menjadi seseorang yang mentasdik, yang membenarkan kalimat-kalimat Allah. Wa sayyidan, akan menjadi seorang pemimpin.
wa hasuron, akan menjadi seorang teladan wa hasuron wa nabiyan, dan akan menjadi seorang nabi minas solihin, salah satu dari hamba-hamba Allah paling soleh. Doa kalau diijabah nggak tanggung-tanggung teman-teman. Nabi soleh, terjaga, teladan, ya Allah, kayak apa tuh? Dari sini Habib Umar bin Hafid bilang, kamu disunahkan, yustahab, dianjurkan untuk berdoa di tempat-tempat turunnya hujan rahmatnya Allah. Dari sini kamu disunahkan untuk berdoa di tempat-tempat yang dihadiri orang-orang soleh, orang-orang solehah. Nabi Zakaria kurang soleh apa? Begitu tahu bahwa perempuan yang bersamanya adalah perempuan solehah, seorang waliyah min auliyaillah, beliau segera berdoa, diijabah doanya. Gitu kan? Makanya teman-teman, kalau lagi ada orang-orang soleh-solehah, kita lagi kedatangan Hubabah Nur, kita lagi kedatangan Hubabah Syarifah, kita lagi kedatangan Habib Umar bin Hafid, gitu. Kamu lagi mandangin wajahnya, doa banyak-banyak. Enggak usah berebutan minta-minta doa, enggak usah berebutan minta-minta salaman, gitu kan? Enggak boleh ya Ustazah. Enggak boleh kalau itu mengganggu kenyamanan beliau-beliau. Gitu kan? Ada satu ustazah datang ke daerah Kalimantan, dikerebutin orang-orang buat salaman, pulang-pulang tangannya pincang. Patah teman-teman. Patah tangannya gara-gara dikerebutin orang salaman. Apakah itu jenis cinta? Enggak, saya rasa. Jangan gitu. Mencintai adalah membuat nyaman. Mencintai adalah membuat orang yang kita cintai berada dalam keadaan yang menyenangkan. Kan begitu? Hubabah Nur kalau di majelis semuanya tenang, semuanya enak, doanya panjang, betul? Kan ngerasain tuh. Sampai kata Hubabah tuh waktu yang di Menara 165, mudah-mudahan berulang-ulang kembali ya, tapi kita mudah-mudahan bisa cari tempat yang lebih besar. Karena nggak muat tuh saya dimarahin orang-orang. Ustazah nih nyelenggarain, ngundang-ngundang orang, tempatnya nggak dipikirin. Udah saya pikirin. Saya dimarahin yang hadir, dimarahin tukang gedung. Ya Allah, takut rubuh nih gitu kan. Semuanya udah keisi orang, aduh saya pusing aja dah. Sedikit sekalian saya muliakan, tapi kan ketika semuanya nggak ada yang berusaha untuk ngerebutin, berusaha untuk salaman pas segala macem gitu ya, dan memang udah kita pikirin jalannya pas segala macem. Bapak seneng banget sampai berasanya Halimah bilangin sama orang-orang saya rasanya kayak ada di surga, kata Bapak gitu. Oh ya Allah, ya Allah. Bikin guru kita serasa ada di surga, itu kayak gimana rasanya, seneng bener, seneng bener. Saya sampai diceritain sama yang barengan sama Hubabah tuh, Ustazah, Hubabah tuh sampai berapa hari udah nyampe di Tarim, nggak selesai-selesai cerita tentang majelisnya tuh. Ribuan orang, banyak banget, semuanya tenang, nggak kedengeran ada satu suara, kata Hubabah gitu. Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kita kalau di hadapan orang-orang solehah semacam itu teman-teman, kita pandangin mukanya, kita doa sama Allah. Ya Allah, hari ini Engkau izinkan kami memandang wajahnya. Kelak di akhirat izinkan kami juga memandang wajahnya dan wajah-wajah perempuan-perempuan solehah yang lain. Kan begitu? Gitu ya? Saya gitu kalau ngeliatin Hubabah Nur, ya Allah. Hari ini memandang wajah Hubabah Nur. Besok
izinkan saya juga mandang wajah Hubaba Nur bersama dengan wajah Sayyidah Fatimah, bersama dengan wajah Sayyidah Maryam, bersama dengan wajah orang-orang mulia. Itu harapannya, doa. Doa juga, ya Allah, saya senang bisa ketemu orang-orang soleh-soleha. Anak keturunan saya juga, ya Allah, pertemukan mereka dengan orang-orang soleh-soleha. Kesian loh anak-anaknya, cucu-cucunya, betul lah. Kita seneng nih bisa ketemu sama guru-guru yang luar biasa. Hubaba Nur, Habib Umar, Hubaba Maryam, Habib Zain Bismit gitu. Anak-anak kita belum tentu. Makanya kita mesti doain. Mesti doain, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, biarkan kami semua tetap berada dalam kumpulan-kumpulan agung, kumpulan-kumpulan mulia yang diharapkan kami akan bersama dengan orang-orang soleh-solehah juga di akhirat nanti. Gitu, doa terus, doa aja terus. Gitu teman-teman ya. Hunalika da'a Zakaria Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud. Dikasih deh tuh Nabi Allah Yahya alaihi salam. Nabi Yahya masih kecil nih. Nabi Yahya masih balita. Sayyidah Maryam kemudian jadi remaja. Ibadah juga dalam tadi itu mihrabnya beliau itu. Satu waktu datang tuh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ceritanya masih panjang. Ntar saya lanjutkan di kesempatan berikutnya, episode berikutnya. Waktu dan tempat nanti akan diinfokan lebih lanjut. Nah, kita tutup majelis kita dengan mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita membahas orang-orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bercerita tentang kisah orang-orang saleh di sisi Allah, mudah-mudahan Allah pun mensoleh-solehahkan kita semua, mensoleh-solehahkan keluarga kita semuanya insyaallah. Yang perempuan-perempuan biar pada jadi perempuan yang salehah, anak-anak kita, suami kita, orang tua kita, ayah kita, saudara-saudari kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang saleh-salehah. Ala hadihin niyah wa bikulli niyatin salehah. Punya hati yang terus tersambung pada Allah. Punya hati yang mudah mengingat Allah. Punya hati yang tidak tertarik dengan dosa-dosa. Punya hati yang lebih tertarik dengan surga daripada dengan dunia. Punya hati yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang semoga Allah berkenan bertahta di dalamnya. Hati yang Allah cabut darinya segala hal-hal yang menjadi penghalang antara kita dengannya. Hati yang selalu terjaga, hati yang selalu terdidik, hati yang mengenal Allah Tuhannya, hati yang mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya dengan sebenar-benarnya cinta. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.